Untuk cepatnya itu tidak bisa cepat ya, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ada pernah warga yang sudah saya daftarkan itu sekitar 3-4 bulanan baru datanya bisa masuk ke DTKS. Tapi belum langsung dapat bansos, biasanya tunggu ada kuota terlebih dahulu seperti kuota PKH atau kuota BPNT baru bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Waalaikumsalam Mama Mahri. Waalaikumsalam. Kalau anggota PKH baru terus dibuatkan ATM biasanya sudah ada isinya belum? Kak Anis, oke. Kalau sudah anggota PKH baru nih, memang saat ini ada beberapa pendistribusian kartu KKS. Nah, sebagian itu belum ada isinya, tapi sebagian juga sudah ada isinya. Bisa langsung ditanyakan pada saat diberikan kartu KKS-nya oleh petugasnya. Kak Fadil Rizky, apakah bisa yang pernah dapat PKH cuma sekali terus dapat lagi? Bisa aja, asalkan daftar dulu ya, daftar ulang. Ceritanya ini daftar ulang untuk yang pernah terima bantuan sosial dulu dan itu cairnya cuma sekali terus tiba-tiba nggak cair lagi. Memang itu programnya cuma sekali pada waktu itu, jadi kakak bisa daftar ulang sebagai peserta baru melalui musyawarah desa atau kelurahan. Kak Ruka Shop, mertuanya udah sepuh dan belum pernah dapat PKH, apakah bisa mengajukan? Bisa banget. Syarat lansia di PKH itu usianya 60 tahun ke atas. Bisa ajukan lewat musyawarah desa atau kelurahan setempat. Atau bisa juga daftar online melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store atau Web Store. Kak Ninara, saya dapat BPNT murni, pengen dapat PKH gimana? Komponennya SMK kelas 12, SD kelas 1. Kalau udah dapat BPNT dan masih aktif ya, itu biasanya akan tervalidasi by system secara otomatis kalau desil sosial ekonominya kakak itu berada di layak dapat PKH. Apalagi punya komponen ya. Komponen adalah salah satu syarat agar bisa dapat bansos PKH. Mama Mahri mau daftar buat lansia usia 80 tahun. Silahkan Kak daftar melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Ananda Fajari Mahfa, punya anak balita sama SMP tapi PKH dan PIP-nya udah nggak cair. Oke. Kalau memang pernah terima PKH, ini seharusnya kakak melapor ke pendamping sosialnya, biar pendamping sosial PKH-nya yang akan tracking datanya di DTKS atau di 6NG. Di 6NG itu bisa kelihatan semua siapa aja penerima bansos dan penyebabnya apa, kenapa nggak cair. Di sana bisa kelihatan semua sehingga bisa langsung ditindaklanjuti dan dijelaskan apabila memang alasannya bansosnya tidak aktif lagi karena ada hal-hal ya yang tidak bisa diperbaiki datanya apabila memang datanya itu tertolak oleh sistem, seperti memiliki keluarga yang bekerja dan memiliki upah di atas UMP atau UMK, itu biasanya tertolak otomatis oleh sistem. Kak Nia, waalaikumsalam. Kapan terisi saldo pertama? Baru dapat kartu KKS Bank Mandiri. Ditunggu aja infonya atau bisa juga dicek secara berkala. Nah, kalau pengguna ATM Bank Mandiri atau kartu KKS Bank Mandiri, saya sarankan buat akun atau download aplikasi Livin by Mandiri agar bisa cek saldonya melalui tabungan Simakmur. Jadi nggak bolak-balik ke ATM gesek kartu KKS-nya. Bisa, kalau informasi yang saya dapatkan untuk download aplikasi Livin by Mandiri itu tidak perlu ke bank mandirinya untuk aktivasi akun, bisa langsung diaktifasi sendiri di rumah menggunakan HP. Insya Allah sudah bisa mendapatkan atau aktivasi akun Livin by Mandirinya. Jadi kedepannya bisa terkontrol ya, bisa cek di tabungan Simakmur apakah bansosnya sudah terisi atau belum.
Makasih yang sudah bergabung semuanya. Kak Cahaya, BPNT belum cair. Nah, kalau untuk BPNT sebenarnya itu sudah mulai cair sejak 4 hari yang lalu ya. Kalau untuk PKH yang cairnya melalui kartu KKS ya, itu sudah mulai cair sejak 31 Juli kemarin, tapi cairnya secara bertahap. Kemudian untuk BPNT saya cek di 6NG itu sudah mulai cair juga sejak 4 hari yang lalu. Keterangannya di 6NG sudah mulai SI. SI itu artinya bansosnya biasanya sudah masuk ke rekeningnya. Bagi kakak yang sudah pernah cair bansosnya melalui kartu KKS sekitar minggu lalu dan yang cair itu baru bansos PKH sedangkan BPNT-nya belum terisi pada waktu itu, disarankan cek lagi sekarang untuk kartu KKS-nya karena saat ini untuk bantuan sosial BPNT-nya sudah mulai cair secara bertahap juga. Yang cairnya melalui kartu KKS untuk alokasi bulan Juli dan Agustus. Buat yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan tanyakan hal-hal terkait bansos. Oh ya, untuk informasi ya, ini nggak ada henti-hentinya saya sosialisasikan terkait kartu KKS. Wajib sekali dipegang sendiri, jangan dititip atau digadaikan, dijadikan jaminan kartu KKS tersebut. Ada beberapa kasus pernah ketahuan dijadikan jaminan atau digadaikan kartu KKS-nya dan ketahuan itu bansosnya bisa diputus. Kemudian dititipkan ke aparat biasanya atau ke ketua kelompok atau via pos KADJK. Sudah sampai mana? Oke. Untuk penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos, sebelum saya membuat video ini, saya sempat membuka 6NG untuk PKH. Di sana untuk periodenya masih tahap sebelumnya, April, Mei, Juni, belum berubah menjadi Juli, Agustus, September. Harap bersabar ya, semoga akan segera ada hilal di 6NG. Kak Kiara, BPNT dari Pos, cuma pas bagi KKS tanyakan di mana ngambil kartu KKS-nya karena pada saat diadakan pendistribusian kartu KKS kakaknya nggak hadir. Atau bisa juga langsung datang ke dinas sosial setempat tanyakan hal tersebut. PIP sama KIP Kak Irsa mau bedanya PIP sama KIP. PIP singkatan dari Program Indonesia Pintar, KIP singkatan dari Kartu Indonesia Pintar. Bantuan sosial PIP ini masuk melalui bansos PIP itu di PKH 60 tahun ke atas. Cara daftar PIP atau KIP jaringan saya atau itu ada yang sudah memiliki kartu KKS dulu tapi banknya lain. Misalnya dulu dia memiliki kartu KKS Bank BRI tapi sekarang nge-lag kayak di situ video saya. Harus pakai penguat jaringan kayaknya nih, nge-lag ya. Oke Kak, makasih infonya. Kak Rizky sudah bergabung, terima kasih. Jadi ini live-nya hanya sampai jam 1 ya, WIB. Bukan WIB. Kalau di sini kami bagian Indonesia bagian tengah, jadi sekarang udah jam 12.30. Mungkin di wilayah lain bagian barat itu masih jam 11.30 ya. Masih nge-lag ya? Sampai sekarang? Katanya nge-lag ya? Jaringannya jelek ya? Jaringannya mungkin di situ yang hilang. Kak Naswa,
Nah, karena DTKS tapi tidak dapat bantuan PIP. Terdaftar di DTKS, itu ada tingkatan desil sosial ekonominya juga ya Kak. Kalau memang tidak terdaftar secara otomatis anaknya, walaupun sudah terdaftar di DTKS dan belum mendapatkan PIP, sebaiknya daftar langsung melalui pihak sekolahnya, pihak Dapodik di sekolahnya. Kasih Kak, tadi jaringannya kurang bagus. Waalaikumsalam Kak Kimi, Vi, makasih sudah bergabung. Aku nggak ngerti ya, ini yang ngasih tap-tap, yang ngasih hadiah-hadiah gitu, manfaatnya artinya saya belum ngerti ya, tapi makasih atas dukungannya, karena saya pemula ini live. PKH yang lewat pos, kapan cairnya? Saat ini masih sedang proses ya Kak untuk PKH yang melalui PT Pos, dan terakhir kali saya cek di Sixenji itu untuk periodenya belum berubah. Masih berada di periode sebelumnya, yaitu periode April, Mei, Juni. Untuk Juli, Agustus, September itu belum kelihatan. Semoga segera terupdate ya dan segera terproses penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos. Kak Nurmalia, makasih. Gimana kabar mitigasi Kak? Agak riskan ya kalau bahas soal mitigasi risiko pangan itu ya, yang udah disosialisasikan di bulan Februari waktu itu, katanya akan cair di bulan Maret, terus bulan Maret diundur, katanya akan cair sebelum Lebaran, dan sampai sekarang belum ada informasi resmi atau klarifikasi, penjelasannya belum ada. Kemungkinan cairnya di akhir tahun ya, mitigasi risiko pangan ini. Kayaknya, kalau nggak salah. Karena seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, untuk bantuan sosial yang sifatnya kondisional seperti itu, kan BLT mitigasi ini kan bukan reguler ya. Itu adalah bantuan sosial yang sifatnya kondisional. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya itu cairnya di akhir-akhir tahun deh kayaknya. Kak Kimi, Vi, saya mau tanya Kak, kalau soal PKH itu keluarnya apa masih tetap per 3 bulan? Bantuan sosial PKH itu terbagi menjadi 2 metode salur selama ini ya, tahap 1, 2, dan sekarang ini kita masih menunggu apakah di tahap 3 ini untuk periode salurnya masih terbagi menjadi 2, yaitu sebagian cair melalui KKS dan sebagiannya lagi cair melalui PKH, PT Pos maksud saya. Nanti tunggu informasi selanjutnya aja untuk pencairan bantuan sosial PKH ini, apakah cairnya di tahap 3 ini semuanya akan dialihkan ke kartu KKS atau akan tetap cair sebagian melalui PT Pos. Dan untuk periodenya, kalau PKH cair melalui PT Pos itu untuk alokasi per 3 bulan sekali. Tapi kalau PKH-nya cair melalui kartu KKS itu alokasi 2 bulan sekali. Kak Umi Muhammad, makasih sudah bergabung. Kak Dede Sumiati, makasih. Kalau ada notifikasi di Google bahwa saya dapat PKH. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video YouTube ya. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk, dapat notifikasi dari Google. Sebenarnya itu adalah media, portal media informasi yang mengiklankan medianya melalui Google, sehingga kita atau teman-teman siapapun itu yang pernah melakukan pencarian di Google maka akan otomatis mendapatkan notifikasi tersebut. Saya juga dapat 3 hari yang lalu notifikasi dari Google pemberitahuan bahwa selamat NIK Anda terpilih mendapatkan dana bantuan senilai 2.400.000. Pada saat saya klik ternyata itu adalah berita dari Pos Kota, nama situsnya Pos Kota yang mengiklankan melalui Google sehingga kita mendapatkan notifikasi yang muncul keterangan dari Google. Nah, coba diklik di sana. Dia langsung otomatis mengarahkan bantuan sosial BPNT. Jadi saran saya apabila mendapatkan notifikasi seperti itu diabaikan aja. Kak Cila, mau tanya, ada komponen SD dan SMP tapi cairnya cuma, sebentar, kelewatannya Kak Cila. Cairnya cuma 250.
250, SMP, SD-nya tidak terbaca. Ini caranya melalui kartu KKS atau PT Pos nih. Karena untuk yang caranya melalui kartu KKS itu 2 bulan sekali. Kalau yang caranya melalui PT Pos 3 bulan sekali. Otomatis nominalnya berbeda ya. Lebih besar nominalnya yang caranya melalui PT Pos. Tapi Kak Cila ini kemungkinan salah satu dari anaknya, komponennya itu tidak terbaca. Ya, data depodiknya belum terbaca sebagai mana karena saya belum ada kartunya. Kalau belum punya kartu KKS, biasanya nanti akan dihubungi oleh pendampingnya untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS kalau sudah masuk namanya di BNBA Burekol, pendistribusian kartu KKS. Karena saat ini sebagian penerima bantuan sosial yang caranya melalui PT Pos itu dialihkan ke kartu KKS. Buat yang lainnya yang mau bertanya bansos juga silakan. Kesempatan ya Kak, ini nanya karena sedang live. Kalau live itu kan nanya langsung, kita kayak berinteraksi langsung ya, jadi bagus. Dan insya Allah ya, semoga kita semuanya sehat-sehat dan saya juga memiliki waktu yang cukup, membagi waktu yang dengan baik. Insya Allah kedepannya saya akan live paling tidak 1 jam sehari dan live-nya itu di jam istirahat, yaitu di jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi jangan lewatkan ya, insya Allah besok dan besok-besoknya lagi saya akan live setiap harinya 1 jam, minimal 1 jam. Kayaknya nge-lag lagi ya Kak ya jaringannya. Ini kayaknya butuh penguat jaringan. Oke. Ini saya membuka kesempatan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang peserta PKH dan juga BPNT aktif yang punya produk yang bisa saya pasarkan, saya bantu pasarkan lewat live ya, bisa langsung DM di Instagram saya, Instagram pribadi saya. Sudah saya sertakan di deskripsi TikTok ini, ada di sana untuk Instagram saya, bisa langsung DM saya di sana. Apabila teman-teman, Bapak Ibu peserta PKH dan BPNT aktif dan punya produk yang bisa saya bantu pasarkan. Saya bantu pasarkan lewat live TikTok. Biar penjualannya makin melejit, penghasilannya semakin banyak, insya Allah. Langsung DM saya ya di Instagram pribadi saya apabila ada produknya yang mau saya bantu promosikan atau saya bantu pasarkan di channel ini, di akun ini. Kak Dina, makasih sudah bergabung. Kak Erna, makasih sudah bergabung. Kak Napsia, makasih sudah bergabung. Kak Adi, makasih sudah bergabung. Silakan kita ngobrol soal bansos. Kolom-kolom komentar di konten-konten saya untuk balas satu persatu agak kewalahan ya. Jadi saya buka sesi live seperti ini setiap harinya, membuka kesempatan buat Bapak Ibu untuk menanyakan langsung soal bantuan sosial. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kak Siti, makasih. Cara jadi pendamping seperti kakak. Oh, cara jadi seperti saya pendampingnya. Caranya daftar ketika ada lowongan dibuka oleh Kementerian Sosial. Seleksi. Sedikit informasi, saya menjadi pendamping sosial itu sejak tahun 2016 dan seleksinya waktu itu via online terlebih dahulu, lalu diseleksi secara offline, lalu kemudian alhamdulillah lolos sampai sekarang bertahan ya. Nanti biasanya infonya di akhir-akhir tahun ya, bagi teman-teman yang mau menjadi pendamping sosial PKH, biasanya informasinya di akhir-akhir tahun akan dibuka di beberapa wilayah yang membutuhkan. Kak Lis, beras Bulog dapat 3 barcode, katanya 1 bulan, sekarang dapatnya 5 kilo. Jadi 10 kilo jatah 2 bulan. Betul.
Sesuai informasi yang saya dapatkan untuk beras bulog ya, atau CBP, cadangan beras pemerintah. Yang mana dari bulan 1 sampai dengan bulan 6 itu 10 kilo per bulan. Tapi untuk bulan Juli dan Agustus itu dapatnya cuma 10 kilo. September Oktober dapatnya juga 10 kilo. November Desember dapatnya juga 10 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung dibagi itu hitungannya cuma 5 kilo per bulan. Tapi pencairannya kayaknya per 2 bulan sekali. Ini data P3KE yang mendapatkan bantuan sosial CBP atau cadangan beras pemerintah atau berupa beras 10 kg pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang lalu. Kak Ida, untuk kantor pos sekarang masih proses Kak, belum ada informasinya sampai saat ini terkait jadwal resminya. Kak Laila, mau tanya, dapat kartu KIP bulan lalu, tapi sampai sekarang saldonya masih kosong. Sudah aktivasi akun belum? Aktivasi rekening maksud saya, aktivasi rekening ke bank penyalur. Nah, bagi penerima PIP baru yang masuk dalam SK nominasi, itu ada pemberitahuan kalau nggak salah sejak bulan Ramadan kemarin ya, diwajibkan untuk aktivasi akun ke bank tersebut, sehingga setelah melakukan SK pencairan sekitar 4-5 bulanan gitu ya, setelah terbit SK nominasi sampai dengan terbit SK pemberian bantuan PIP. Makasih Kak ya sudah bergabung semuanya. Di sini kita membahas soal bansos. Mohon maaf apabila ada beberapa komentar yang terlewat karena di sini saya sendiri tanpa bantuan teman-teman, nggak ada teman-teman yang mau ikut live, katanya malu ya. Tapi saya nggak punya malu kali ya. Nggak lah, saya percaya diri insya Allah untuk ikut live seperti ini, untuk jawab-jawab pertanyaan kita, komunikasi langsung ya soal bansos di sini. Kak, kalau yang komentarnya terlewat bisa komentar ulang, karena saya sebisa mungkin membaca komentar yang masuk, pertanyaan yang masuk sesuai dengan yang tampil di layar sekarang ya. Kak Jalu, udah ngumpulin data sama tab di pihak sekolah waktu bulan April tapi sampai sekarang belum cair. Ini PIP atau apa ini Kak? Tolong kalau pertanyaannya mau dijawab langsung saya jawab, tolong pertanyaannya itu selengkap-lengkapnya. Seperti soal bantuan sosial PKH atau BPNT yang cairnya melalui kartu Aprilian. PKH-nya belum cair juga untuk alokasi bulan Juli Agustus yang cairnya melalui 31 Juli lalu secara bertahap ya. Artinya apabila saya mengatakan secara bertahap, ketika kakak ngecek kartu KKS-nya tapi masih kosong, kemungkinan itu cairnya di termin berikutnya atau di batch berikutnya. Jadi disarankan cek lagi sekitar seminggu kemudian. Atau paling mudahnya ya, apabila kakak cairnya melalui kartu KKS nih misalnya dan Bank Mandiri, saya sarankan download aplikasi Livin by Mandiri agar bisa dicek, di tracking datanya di sana melalui aplikasi tersebut, apakah bansosnya sudah masuk atau belum. Tapi kalau pemegang kartu KKS Bank BRI, download aplikasi BRI Mobile. Nanti di sana bisa kelihatan, dicek langsung apakah saldo bansosnya sudah masuk di Brimo atau belum. Dan pengguna Bank BNI, itu BNI Mobile namanya, download aplikasi tersebut bisa supaya kedepannya bisa ngecek bansosnya itu, dana bansosnya sudah masuk atau belum. Kak Sumarni, bansos pos belum cair. Iya Kak, sampai sekarang untuk bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos itu belum ada informasi. Dan untuk keterangannya di 6NG juga masih belum berubah ke periode yang sekarang. Masih periode sebelumnya ya, April, Mei, Juni. Ya Kak, aku siapa? Ya, jawabannya, pertanyaan sudah terjawab. Kak, toko Queen Nahla, iya, PK kantor pos belum ada ya Kak, sudah terjawab tadi. Katanya di kantor pos mau diganti pakai ATM. Kak, aku siapa? Ya, saat ini kalau informasi resminya sebenarnya kami belum dapat. Tapi untuk sebagian wilayah itu sudah ada melakukan burekol. Burekol itu pembukaan rekening secara kolektif kepada KPM penerima bantuan sosial
sembako ya saat ini, yang penerima sembako saja yang dibukakan rekening, tapi untuk BPNT itu datanya belum ada, belum keluar BNBA-nya, dan kita juga masih menunggu-nunggu kepastian ke depannya apakah penerima PKH yang caranya melalui PT Pos juga akan dialihkan ke kartu KKS atau tidak. Karena saat ini yang dialihkan ke kartu KKS itu baru penerima bantuan sosial sembako yang caranya melalui PT Pos, dan itu baru di sebagian daerah. Di sebagian daerah juga belum 100%, baru sekitar 80%. Kak mamahnya Orel, makasih. Kalau anak kedua nggak masuk daftar DTKS gimana? Minta tolong dimasukkan ke DTKS melalui puskesmas setempat, puskesmas desa atau kelurahan setempat, atau operator 6NG lah. Dengan mudah memahami operator 6NG desa atau kelurahan setempat. Atau bisa juga masukkan secara mandiri ya melalui aplikasi Cek Bansos. Kak Lilik, melalui pos belum ada informasi Kak. Mama Irfan, PK saya belum cair, udah bulan Agustus. Kalau dengar yang lain mah udah turun. Cair melalui kartu KKS memang udah cair sebagian tanggal 30 Mandiri, datangi Bank Mandiri cabang. Sampaikan informasinya bahwa kartu KKS-nya terblokir, PIN-nya terblokir ya, maksudnya apabila yang terblokir ini adalah PIN ATM-nya. Nanti di sana bisa diperbarui untuk PIN ATM-nya. Kak Sulis, di desa dapat bansos mayoritas orang kaya dan kerabat perangkat desa. Nah, Kak Sulis, sekarang Kementerian Sosial sudah menyiapkan aplikasi cek banknya turun ke bawah seperti ini, sanggah orangnya, dan lengkapi data-datanya di sana, foto rumah biasanya dan sebagainya, aset-asetnya di sana dijelaskan. Dan ketika kakak menyangga orangnya, itu datanya kakak tidak akan kelihatan, tidak akan ketahuan, karena kebanyakan ya masyarakat atau teman-teman di luar sana takut menyangga orang-orang yang mampu yang mendapatkan bansos, katanya nanti ketahuan kalau yang menyangga itu saya, terus orang tersebut marah sama saya. Nggak bakalan, di sana nggak kelihatan siapa yang menyangga orang tersebut. Jadi disangga aja ya Kak, bantu kami untuk agar kedepannya bansos ini semakin tepat sasaran. Nah, sebenarnya gini, ketika kakak menyangga orang yang mampu dalam tanda kutip ya, dapat bansos tapi orangnya mampu secara sosial ekonomi, dan kakak menyangga dia, sebenarnya kakak itu sudah membantu masyarakat lainnya, masyarakat yang layak bantu lainnya atau masyarakat miskin lainnya agar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Kenapa? Karena bantuan sosial PKH ini ada kotanya yang itu sebanyak 10 juta KPM. Dan BPNT juga ada kotanya 18,8 juta KPM. Jadi artinya apabila kota PKH dan BPNT ini dipenuhi oleh penerima bantuan sosial yang sebenarnya mampu, artinya itu menutup kesempatan untuk masyarakat yang lainnya yang mendaftar bansos agar bisa jadi peserta bansos juga, karena kotanya masih penuh. Jadi walaupun banyak peserta bansos yang mendaftar, yang benar-benar layak bantu mendaftar bansos, dia tidak bisa lolos masuk sebagai peserta bansos PKH atau BPNT apabila kotanya masih penuh. Jadi kalau memang ada yang sudah mampu di luar sana, bantu kami untuk agar kedepannya bansos ini semakin tepat sasaran, yaitu sanggah orang tersebut melalui aplikasi Cek Bansos. Dengan kakak menyangga dia, terus dia keluar dari peserta bansos, artinya itu ada kota yang tersedia nih, dan membuka peluang agar masyarakat miskin lainnya yang layak bantu ini bisa berkesempatan mendapatkan bantuan sosial juga apabila kota PKH dan BPNT tersedia. Makasih Kak sudah bergabung. Yang namanya titik-titik ini siapa? Mau tanya, apa anak yatim gak berhak dapat PKH Bojonegoro? Jadi gini ya Kak, PKH itu adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang sependek pengetahuan saya, yang di cover di PKH itu adalah masyarakat yang layak bantu atau miskin yang masih memiliki keluarga, atau paling tidak dia di dalam satu kartu keluarga itu masih
ada beberapa anggota keluarga lainnya ya. Tapi kalau anak yatim piatu yang menangani itu adalah bidang lain, yaitu bidang bansos yapi ya. Dapatnya bansos yapi. Yatim atau piatu, bidangnya kok aku lupa ngelek ya. Ya, intinya bidang lain yang menangani untuk bansos anak yatim piatu. Dan itu juga programnya sudah berjalan sampai sekarang ya, bansos yapi, dan masih cair sampai sekarang untuk bansos yapinya. Ini kenapa komentarnya ngelek ini? Ngelek nggak Kak di sana Kak? Kak Vinza Zlan, dulu dapat dari KKS, sekarang lewat kantor pos. Apa dapat lagi? Insya Allah dapat lagi kalau datanya masih padan dan dinyatakan masih layak terima bantuan sosial. Kak Irtiko, saya udah usul PKH Belita, kira-kira berapa lama di ACC-nya? Usul melalui aplikasi Cek Bansos atau lewat kelurahan nih Kak? Kalau melalui aplikasi Cek Bansos itu biasanya antara 3-4 bulanan ya. Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah saya daftarkan melalui aplikasi Cek Bansos. Kak Mahirah, makasih sudah bergabung. Kak Zoki, untuk komponen sekolah yang sudah lulus, apakah tahap bulan besok masih cair? Nah, yang lulus di bulan Juli ini, karena kita final closingnya di bulan Juli ya kemarin, kemungkinan masih cair deh sekali. Dan di tahap berikutnya baru nggak cair. Karena final closingnya itu pada saat anak-anak masih terdaftar di Dapodik, masih aktif datanya di Dapodik. Kak Reni, jika tem terblokir ngurus di bank, apa syaratnya? Kalau cuma terblokir PIN-nya ya, kalau cuma terblokir PIN-nya langsung aja bawa buku tabungan dan kartu keluarganya ke bank, minta dipulihkan PIN ATM-nya. Kecuali rusak atau hilang, itu ada syarat-syarat tambahan lainnya. Kak Rika, kantor pos. Nah, untuk kantor pos ini belum ada informasi ya Kak, sampai sekarang masih sedang proses. Kebanyakan yang nanya lewat pos ya, semoga aja ya bansos yang cari melalui PT Pos akan segera ada hilalnya, akan segera selalu saya update perkembangannya. Cara dapat bantuan PKH BPNT gimana? Oke, ada pertanyaan cara untuk mendapatkan bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Itu harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Cara daftar DTKS yaitu ada 2 cara. Yang pertama, bisa mendaftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Dan yang kedua, daftar online mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Kak Yeni Fahmi, makasih sudah bergabung. Kak Gempi sudah terdaftar di DTKS. Ditunggu aja ya Kak, biasanya di sana kalau sudah terdaftar di DTKS, agar bisa mendapatkan bantuan sosial biasanya di sana tunggu ada kuota PKH dan BPNT dulu. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila teman-teman menemukan di luar sana ada yang mampu tapi masih mendapatkan bansos, Kakak boleh membantu kami download aplikasi Cek Bansos lalu menyanggah orang tersebut. Link KJP ini kartu Jakarta ya, bansos provinsi ya Kak. PIP itu untuk SK nominasi sebagian sudah cair, sebagiannya belum. Kak Rini, dulu waktu anak TK masih dapat PKH, keluar TK sampai sekarang udah kelas 2 SD nggak ada atau masih kosong. Coba lapor ke pendamping PK-nya ya Kak. Pendamping PK-nya itu punya akun 6NG masing-masing Kak, langsung di 6NG. Karena ngomong soal masalahnya itu kan kalau melihat datanya langsung lebih enak ya. Jadi lapor ke pendamping sosial PKH-nya, biar pendamping sosial PKH-nya ngecek datanya di 6NG, nanti di sana bisa kelihatan penyebab tidak cairnya itu karena apa. Dan minta penjelasan, kira-kira apakah permasalahannya ini masih bisa diperbaiki atau sudah fatal tidak bisa diperbaiki lagi. Kebanyakan kalau berubah jenjang dari balita ke SD itu biasanya karena data Dapodik dan juga data DTKS ada perbedaan data. Nah, perbedaan data yang saya maksud di sini biasanya sepele ya. Kita anggap ini sepele, tapi sebenarnya itu berpengaruh. Berbeda satu huruf saja atau perbedaan tanda kutip atau tanda baca
perbedaan spasi itu bisa mempengaruhi, menyebabkan data anak-anak yang ada di Dapodik dan juga yang ada di DTKS tidak bisa sinkron karena ada perbedaan. Jadi betul-betul harus sama persis data yang ada di Dapodik anak sekolah dan juga data yang ada di DTKS, sehingga di DTKS terbaca bahwa anaknya ini masih bersekolah, ada komponennya, dan insya Allah bansosnya cair kalau terbaca di DTKS bahwa anak tersebut aktif di Dapodik. Kayaknya banyak nih komentar yang terlewat ya. Kalau komentarnya terlewat silakan ajukan komentar pertanyaan ulang ya Kak, karena di sini saya handle sendiri, nggak ada teman-teman yang mau bantu. Kak Yeni, yang 900 apa masih cair? 900 ini apakah bansos apa nih Kak 900 Kak? Kak Santi, pertanyaannya yang mana Kak? Maaf Kak, kelewat deh kayaknya tadi ya Kak pada saat saya menjelaskan. Tolong ajukan pertanyaan ulang ya Kak. Kak Sinchan, anaknya sering diminta SKTM dari SMP sampai SMU, sekarang kelas 11 belum pernah dapat bantuan apa-apa. Oke, surat keterangan tidak mampu ya. Silahkan koordinasikan dengan pihak sekolahnya Kak, kalau bantuan sekolah ya yang dimaksud. Tapi kalau mau mengajukan SMK PKH, SMK PKH dapatnya berapa? SMK atau SMA sederajat. Kalau yang itu 500.000 per 3 bulan. Kalau komponennya anak SMA atau SMK sederajat. Per 3 bulannya, tapi kalau cara melalui kartu KKS kan per 2 bulan sekali. Jadi nominalnya menyesuaikan. Pernah dapat PIP? Bentar Kak, komentarnya lewat. Kak Hera, anaknya pernah dapat PIP, aktivasinya bulan Desember. Itu cairnya lagi nggak Kak? Setahun sekali ya biasanya kalau PIP. Kalau udah pernah cair di bulan Desember tahun lalu, insya Allah akan cair lagi di tahun ini. Apabila di pihak sekolahnya atau Dapodik sekolahnya itu dicentang sebagai layak terima PIP tahun 2024. Kak Irma, BPNT-nya nggak cair. Bulan April, terakhir cair BPNT-nya bulan April. Mei Juni nggak cair ya Kak, Juli Agustus. Saya sarankan tanya ke operator 6NG desa atau kelurahan setempat, atau puskesos desa atau kelurahan setempat. Penyebab BPNT-nya nggak cair itu karena apa? Karena pada bulan-bulan awal-awal tahun kemarin ya, pada awal-awal tahun 2024 ini memang ada beberapa cukup banyak penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang tertolak oleh sistem datanya. Jadi bukan dinonaktifkan sebenarnya, tapi tertolak oleh sistem. Tiba-tiba datanya yang ada di DTKS itu ngeblank, tidak bisa diotak-atik sama sekali. Dan penyebabnya itu karena ada beberapa hal. Ada yang terdeteksi ternyata salah satu anggota keluarganya yang ada di dalam satu kartu keluarga itu memiliki upah di atas atau UMR. Di akun ini ya, di profil TikTok ini bisa kakak cari aja di sana. IG pribadi saya, DM saya di sana apabila ada produknya yang mau saya bantu pasarkan di live saya ini. Karena insya Allah di sini saya akan live setiap hari kedepannya, agar bisa berinteraksi langsung kepada Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak yang membutuhkan jawaban terkait bantuan sosial. Dan saya juga insya Allah akan membantu untuk memasarkan produknya secara gratis, tapi syaratnya kakak adalah penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT aktif. Insya Allah akan saya bantu pasarkan produknya agar semakin laris manis, penjualannya semakin meningkat apabila saya pasarkan, bantu promosikan lewat live TikTok akun pendamping sosial ini. Bisa langsung DM ya Instagram saya. Nge-lag ya Kak? Wah, sayang sekali nge-lag ya, padahal informasinya ya Kak. Oke, makasih Kak informasinya ya, nge-lag tadi ya. Saya ulangi lagi ya, buat kakak, teman-teman yang mau saya bantu promosikan produknya, untuk promosikan di live TikTok ini, bisa DM Instagram pribadi saya. Untuk Instagram pribadi saya sudah ada saya cantumkan di profil TikTok ini.
di akun ini yang saya pakai live ya. Langsung kunjungi aja dan langsung kunjungi DM Instagram pribadi saya bagi yang punya produk yang mau saya bantu pasarkan atau promosikan melalui live TikTok saya. Insya Allah kedepannya akan live setiap hari. Mohon doanya semoga kita semuanya sehat-sehat selalu dan saya juga demikian supaya bisa mengadakan live setiap hari untuk berinteraksi langsung membahas soal bantuan sosial dan sekaligus akan membantu mempromosikan produk jualan kakak apabila ada produk yang mau saya bantu promosikan di akun ini. Makasih ya kak, udah banyak sekali yang bergabung hari ini. Makasih banyak kak, banyak pertanyaan yang masuk barangkali terlewatkan. Mohon maaf karena sampai hari ini belum ada teman yang bersedia mau ikut live bareng. Maksud saya kan biar ada yang bantu gitu ya Pak Karno, Pak Korkot ya, tolong solusinya seperti apa ke depannya. Untuk bacakan komentar yang lewat-lewat gitu ya, biar bisa saya jawab semua pertanyaan yang masuk. Kak N dan E, maaf PKH lewat kantor pos. Iya kak, untuk PKH yang lewat kantor pos itu belum ada info kak ya sampai sekarang. Buat siapapun itu yang menanyakan bantuan sosial yang cair melalui PT Pos, saat ini khusus PKH untuk alokasi periodenya yang ada di 6NG itu belum berubah, masih berada di periode April, Mei, Juni, belum masuk ke tahapan Juli, Agustus, September. Tapi untuk bantuan sosial BPNT atau sembako yang cairnya melalui PT Pos, kalau saya cek di DTKX atau 6NG, itu sebagian sudah muncul keterangan burekol. Artinya untuk penerima BPNT atau sembako yang cairnya melalui PT Pos selama ini, sebagian akan dialihkan, diberikan kartu KKS, dialihkan pencairannya melalui kartu KKS. Kalau PIP aktivasi bulan Agustus, cairnya kapan? Itu biasanya jarak dari aktivasi ke pencairan atau SK pencairan itu sekitar 2-3 bulan, Kak. Kalau kita menyangga tetangga yang mampu, apa aman ya kak? Aman banget kak. Ini saya minta dukungannya nih ya kepada kakak-kakak semuanya yang menyangga tetangga atau orang-orang sekitar yang sudah mampu tapi mendapat bansos itu aman. Tidak akan terbaca di sana namanya kakak yang menyangga. Tidak akan kelihatan, tidak akan ketahuan bahwa yang menyangga itu adalah kakak. Aman di sana datanya, privacy, tidak akan kelihatan. Makasih banyak yang sudah mau membantu menyangga orang-orang yang sudah mampu tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk pendamping sosial PKH itu biasanya dalam satu orang pendamping rata-ratanya sebenarnya efektifnya mendampingi 200 kpm, tapi karena kebanyakan kekurangan pendamping biasanya sehingga menyebabkan kita dalam satu orang pendamping itu bisa mendampingi sampai 400 kpm lebih. Jadi bayangkan aja dalam satu orang pendamping mendampingi 400 penerima bantuan sosial yang ada di wilayahnya, itu agak kewalahan menyeleksi benar-benar dan melihat secara langsung apakah orang ini masih layak bantu atau tidak, dan kebanyakan banyak yang kelewat juga ya, maksudnya orang ini sebenarnya sudah mampu tapi setiap kali ketemu dengan pendamping kelihatan masih layak bantu ya. Gimana ya, gaya penampilannya itu nggak bisa tertebak bahwa orang ini sudah mampu sebenarnya. Jadi yang mengetahui langsung sebenarnya orang itu sudah mampu atau tidak adalah tetangganya. Oleh sebab itu Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi yang namanya aplikasi Cek Bansos, yang mana aplikasi Cek Bansos itu bisa kakak gunakan untuk menyangga orang-orang yang sudah mampu secara sosial ekonomi tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Silakan di-download aplikasi Cek Bansosnya di Web Store atau di Play Store dan sangga orang-orang yang sudah mampu. Nah, jangan merasa bersalah ya kak kalau menyangga orang-orang, justru kakak membantu masyarakat lainnya yang layak terima bantuan sosial agar berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Sebab bantuan sosial PKH dan juga BPNT itu ada kotanya. Apabila kota PKH dan BPNT dipenuhi dengan orang-orang yang mampu, artinya itu akan menutup kesempatan untuk masyarakat lainnya yang benar-benar layak bantu agar bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Nanti pukul 13:15 ya waktu Indonesia bagian tengah saya akan akhiri live dan insya Allah kita akan bertemu besok. Masih ada waktu stik untuk PKH lewat pos, masih belum ada informasi sampai sekarang.
Tunggu informasi resminya ya, akan saya informasikan lewat akun ini juga. Dan saya juga ada beberapa edukasi atau informasi soal bantuan sosial melalui channel YouTube Pendamping Sosial. Insya Allah di sana juga ada beberapa sesi tanya jawab seputaran bantuan sosial. Kak Caca mau tanya, kalau dapat PKH apakah otomatis dapat PIP dari sekolah? Oke, jadi untuk penerima PIP ini itu ada 2 jalur ya, pemadanan data DTKS dan juga Dapodik dan juga usulan dari pihak sekolah. Nah, seharusnya penerima bantuan sosial PKH yang aktif datanya di DTKS itu berkesempatan dan wajib mendapatkan bantuan sosial komplementer PIP namanya. Tapi tetap aja perlu kakak sebagai wali muridnya, orang tua muridnya melapor ke Dapodik sekolahnya. Jelaskan bahwa anaknya atau ibu adalah penerima bantuan sosial PKH dan minta didaftarkan anaknya agar bisa dicentang di menu layak bansos PIP juga di Dapodik. Karena sependek pengetahuan saya di aplikasi Dapodik ini, petugas Dapodiknya juga perlu centang klik tanda centang layak terima PIP, barulah anak tersebut bisa bansosnya cair melalui PT Pos, tapi diinformasikan besok akan ada pendistribusian kartu KKS. Nah, jadi bagi kakak yang baru saja menerima kartu KKS Burekol atau pembukaan rekening secara kolektif, penerima bantuan sosial yang selama ini cair melalui PT Pos, itu isinya, tapi sebagian belum ada saldonya. Sehingga saya sarankan kepada kakak penerima kartu KKS baru, apabila silakan download aplikasi Livin by Mandiri agar di sana bisa dikontrol, bisa dicek secara berkala di aplikasi Livin by Mandiri atau tabungan Simakmur apabila bantuan sosialnya sudah terisi, apabila kartu KKS-nya sudah terisi saldo bantuan sosial. Jadi nggak perlu bolak-balik ngecek ke ATM lagi, Kak. Dan begitu pun juga penerima bantuan sosial atau kartu KKS baru Bank BRI dan juga Bank BNI, silakan download aplikasi BRI Mobile dan juga BNI Mobile agar bisa ngecek langsung lewat HP ya. Bisa dicek langsung apakah ternyata batas live-nya sejam sekali ya. Saya baru tahu ya. Oke Kak, ini sisa 2 menit lagi ya Kak, gabung live saya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di jam 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sekali lagi saya informasikan buat kakak yang mau saya bantu promosikan produk jualannya bagi kakak penerima PKH dan juga BPNT yang aktif, itu secara gratis bisa saya bantu promosikan jualannya lewat live TikTok saya setiap hari. Bisa langsung DM Instagram pribadi saya. Untuk Instagram pribadi saya sudah ada di profil TikTok ini, silahkan langsung dikunjungi dan DM saya terkait produknya yang akan saya bantu promosikan. Kita akan ketemu besok lagi jam 12 insya Allah. Masih ada waktu, tinggal 1 menit ya Kak. PKH Pos ya Kak, belum ada informasi Kak untuk PKH sampai sekarang. Untuk PKH Pos sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi resminya, dan terkait update terakhir yang ada di 6NG atau DTKS itu masih berada di periode tahap sebelumnya, periode April Mei Juni, belum terupdate ke periode Juli Agustus September. Nanti kalau sudah ada update pasti akan langsung saya informasikan lagi lewat akun ini. Makasih Kak yang sudah bergabung, makasih banyak atas dukungannya. Kita ketemu lagi besok insya Allah jam 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan insya Allah saya live setiap hari minimal 1 jam. Sekali lagi saya ingatkan, silakan DM Instagram saya buat yang mau saya bantu promosikan produknya, jualannya lewat live TikTok saya setiap hari. Oke Kak, makasih banyak ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap mungkin, atau ada kata-kata saya yang tidak enak didengar, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih sudah mengikuti live ini, apalagi buat kakak yang mengikuti live ini dari awal sampai selesai. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.